Ya, jadi kipas apa? Gak tahu ya. Kita tes aja ya. Jadi sekarang pukul 2 pagi, tanggal 22 Juli 2024. Ya, aku berada di kamarku yang cukup chaos. Di belakang ada MotoGP dan ini hanya sekedar konten monolog dari aku ya. Karena ya mungkin ini bisa menjadi media untuk mencurahkan hatiku di situ. Di situ, di sini dong. Dan ya saya tidak peduli ada yang menonton atau enggak. Cuma ya tolong ditonton ya. Ya, enggak juga enggak apa-apa. Tapi terima kasih untuk teman-teman yang menonton mungkin eh bisa menemani saat ingin tidur atau sedang makan ataupun kegiatan lainnya lah. Jadi ya ini sekedar monolog dari aku. Belum ada nama programnya ya. Nantilah dicari nama programnya sembari berkala lah. Dan aku sebisa mungkin ini videonya uncut ya. Karena memang kalau cut-cut itu kurang genuine ya. Kurang jujur. Jadi aku pengen, lu. Gempa bro dulu. Jadi aku pengen sejujur mungkin. Jadi memang bahasa harus dijaga di sini. Oke, jadi ya di monolog kali ini aku hanya ingin bercerita bahwa 2 bulan terakhir ini aku merasa sangat overwhelmed ya. Semenjak keputusanku untuk berhenti untuk menjalin hubungan asmara ya. Dan aku jadi membuat hal-hal yang cukup absurd lah kalau bisa dibilang ya. Entah mungkin karena aku sedih, marah, dan masih belum menerima keadaan ini ya. Sampai saat ini. Dan pada akhirnya ya aku melampiaskan dengan hal yang nggak semestinya aku lakukan. Lakukan. Dan aku ingat betul itu kalimat dari Ted dari serial Ted Lasso ya ini. AFC Richmond ini itu Ted bilang kalau perceraian itu cukup sulit ya, sangat sulit. Terlepas dari dia yang memutuskan atau kamunya yang memutuskan, terkadang keputusan itu membuat kita melakukan hal-hal yang nggak masuk akal, gila gitu. Dan setidaknya itu yang aku rasakan sekarang ya. Karena aku cenderung melakukan hal-hal stupid, hal-hal bodoh yang mungkin membuat aku sadar bahwa iki sing tak lakoni gak tepak ya bro. Aku sadar itu teman-teman. Ya aku merasa kurang jujur sama diri sendiri kalau aku belum bisa menerima keadaan yang terjadi ya. Bawaannya marah mulu dan bingung harus apa. Padahal dari awal aku harus sadar bahwa aku akui akar masalahnya ya dari aku sendiri gitu. Tapi aku seakan tidak mau menerima respon dari masalah ini. Pokoknya intinya 2 bulan terakhir ini cukup kalang kabut lah seperti itu. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa aku cukup merasa kehilangan ya sosok beliau. Apalagi terkait habit yang kami lakukan dulu sudah nggak kami lakukan lagi karena ya wis nggak bareng. Dan cukup sulit untuk apa ya adjusting lagi untuk kembali seperti memang tidak ada respon juga nggak apa-apa. Nggak sih. Kalau nggak ada respon ya ngomong ngambek teku ya nggak ada respon ya tapi ya rodok gendeng ngono ae. Tapi ya karena ada temen ini akhirnya mereka yang memberikan saran, memberikan masukan. Kamu harusnya gini, kamu harusnya itu. Tapi kembali lagi kita yang harus hmm, dari maksudnya
diri kita sendiri yang harus merubah itu ya kan. So menurutku pada titik ini aku nggak bisa kembali lagi ke masa lalu ya. Entah apa yang harus aku lakukan, intinya I have to move on, man. Aku harus beranjak. Karena kenapa? Karena menurutku melepaskan masa lalu akan membuka pintu baru ya bagi pengalaman baru. Dan ini aku udah Google ya dan membuat kita semakin tangguh. Tidak berlebihan jika menyebut move on sebagai proses transformasi diri menuju versi terbaik kita. Nah, sebenarnya ini kalau boleh memberi masukan ya tergantung kitanya. Kembali lagi seperti analoginya pisau mata najwa. Bukan dong. Seperti pisau bermata dua ya. Dimana kita bisa menuju ke arah yang lebih buruk atau lebih baik. Itu tergantung kitanya sendiri. Ya, bagaimana kita menyikapi hal itu ya. Sebenarnya dari semua ini apa yang aku pertimbangkan ya. Karena ya memang gak tahu ya. Angel bro. Melihat beliau dengan orang lain itu masih belum menerima ya. Masih proses. Tapi aku gak bisa menyalahkan 100% ke beliau ya. Karena ya di sini aku juga ada andil. Ada rasa takut akan ketidakpastian. Nah ini dari Holy Caustic. Kenyamanan yang hilang. Dan perubahan lain yang tidak pernah tahu. Tenang saja. Emosi ini manusiawi katanya. Namun jangan jadikan hal tersebut penghalang untuk terus maju. Lalu berapa lama harus move on? Tidak ada jawaban pasti. Mengingat setiap pribadi memiliki pengalaman yang unik. Namun perlu kamu ingat bahwa move on adalah pengalaman, bukan tujuan. Wah, ini menarik ini. Move on adalah pengalaman, bukan tujuan. Setiap langkah kecil apapun itu adalah sebuah progres. Ya, aku setuju sama hal ini. Itu membuat habit baru ya. Dengan hal terkecil. Jadi move on itu kembali lagi adalah pengalaman bukan tujuan. Tergantung teman-teman menginterpretasi soal OI. Tergantung teman-teman mempersepsikan hal ini seperti apa, bisa tulis di komen bawah ya. Tapi kita harus segera bergerak. Nah, ini ada 7 langkah jitu untuk move on. Gimana caranya bisa move on? Kami telah merangkum, ya itulah jangan dibaca. Yang pertama, jangan mengingkari perasaan sedih. Kamu sedang bersedih dan harus mengakuinya. Seringkali orang berusaha selalu tegar dan baik saja. Bahkan tidak jarang yang menampilkan citra bahagia meskipun sedang sedih luar biasa. Namun hal ini tidak akan mempercepat proses penyembuhan. Hanya menumpuknya dan membuat perasaan semakin buruk. Oleh karena itu, akui dan izinkan dirimu untuk merasa sedih. Oke, kita bahas itu dulu ya. Jangan mengingkari perasaan sedih. Ya, per tanggal ini ya, aku mengakui bahwa diriku sedih ya. Banyak rasa penolakan ya dalam hati ya. Dan akhirnya itu melakukan hal-hal yang stupid ya. Ya katakanlah hal stupid saat aku masih chat beliau, tanya kabar beliau, dan kadang marah-marah dewe aku nggak bisa membenarkan hal itu ya. Jadi aku cukup sedih. Mengapa aku melakukan hal itu ya? Tapi ya kembali lagi kalau kata holycaustic.com ini, jangan mengingkari perasaan sedih ini bisa menjadi pintu awal untuk melakukan proses move on. Oke. Lalu kedua, beri waktu untuk lebih santai. Lah, apa ini maksudnya? Seperti penjelasan sebelumnya, move on adalah proses ya. Setiap proses tentu memerlukan waktu yang tentu sangat berbeda dari satu orang dan lainnya. Kamu pun sebaiknya tidak terburu-buru untuk kembali ke rutinitas normal.
Bagaimana jika kamu sedih karena putus cinta? Berikan waktu untuk bersedih, tidak perlu buru-buru mencari pasangan baru. Ini adalah saat untuk mengembalikan perasaan yang terpuruk. Wah, ini menarik sekali ya teman-teman ya. Beri waktu untuk lebih santai. Jadi si Holy Cow ini menyuruh kita untuk ratapi dulu. Gak apa-apa sedih bro, itu manusiawi bro. Aku langsung teringat filmnya Inside Out yang pertama ya. Itu menurutku bagus banget ya sebenarnya. Bukan yang kedua ya, yang kedua yang terkait anxiety juga bagus. Namun menurutku film Inside Out yang pertama itu bahwa sedih itu gak apa-apa bro. Mengeluarkan kesedihan itu gak apa-apa. Itu yang ingin dijelaskan sama Holy Cow mungkin ya. Gak perlu buru-buru mencari pasangan baru kalau memang akhirnya menjadi pelampiasan itu ya cukup menyedihkan ya. Kasihan juga sama pasangan barumu yang mana kamu masih belum bisa melupakan pasangan lamamu itu. Dan ya, jadi ya ini adalah saatnya untuk mengembalikan perasaan yang terpuruk. Ya apa sih? Ini adalah saat untuk mengembalikan perasaan yang terpuruk. Pertanyaan selanjutnya kan bagaimana caranya dan apa yang harus dilakukan. Menurutku ya itu dari kamu tanya ke diri sendiri, teman-teman. Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang semestinya dilakukan gitu. Kalau aku sendiri ya aku pengen lebih merubah habitku di mana aku pengen lebih banyak berolahraga, lebih banyak journaling, lebih banyak sholat ya terpenting ya mengingat bahwa ya mohon maaf teman-teman saya tidak terlalu Islam ya maksudnya jarang sholat lah kalau bisa dibilang ya cuma karena aku masih percaya Allah ya mengingat agamaku juga Islam jadi ya memang aku memperbaiki sholatku dulu lah. Karena sholat bagiku ya masih penting. Sebenarnya rada bahaya kalau saya membahas sholat jadi ya intinya itulah beri waktu untuk lebih santai. Oke, next step bahagiakan diri sendiri. Gimana ini? Sejatinya tidak ada cara melupakan orang yang kita cintai. Ingatan dan kenangan indah tersebut akan selalu ada di memori manusia. Namun bukan berarti hal itu menjadi jebakan untuk terus bergulat dengan kesedihan. Kamu bisa melakukan hal-hal yang membuatmu senang. Nah, ini dia. Si Holy Cow Stick ini ngasih contoh olahraga atau traveling bisa menjadi pilihan yang tepat. Ya, kembali lagi yang udah aku jelasin tadi. Bagaimana caraku untuk meratapi kesedihan ini dan mengalihkan kenangan-kenangan itu. Ya dengan banyak lah teman-teman. Berkumpul dengan teman itu ya sedikit melupakan. Terus bermain musik ya. Dan juga berolahraga itu juga salah satu contoh. Dan udah aku lakuin BTW soal olahraga dan lain sebagainya. Yang kurang itu turu sebenarnya. Karena aku merasa istirahatku kurang cukup ya. Studi mengatakan bahwa nggak tahu ini sumbernya dari mana katanya tapi manusia itu minimal 8 jam tidur cuma ya. Mengingat ini udah jam 2 ya. Tapi ya wis lah. Tapi itu aku akan mungkin kedepannya aku akan membuat channel ini sebagai channel productivity, channel bagaimana aku bereksperimen melakukan habit-habit yang produktif seperti seminggu lari terus. Maksudnya aku mencoba lari selama seminggu, aku mencoba tidur selama 8 jam seminggu ataupun aku mencoba bangun pada pukul 4.30 setiap hari selama seminggu. Kok seminggu ya? Pokoknya intinya aku pengen merubah diriku dan pintu awalnya dari itulah. Intinya seperti itu. Oke, kembali lagi. Bahagiakan diri sendiri. Iya benar. Oke, yang keempat ya.
berdamai dengan keadaan. Sesuatu yang telah apa ya? Sesuatu yang telah terjadi dan tidak ada yang bisa kamu lakukan selain memaafkan. Ya apa sih? Sesuatu telah terjadi dan tidak ada yang bisa kamu lakukan selain memaafkan. Ada yang bilang bahwa kita harus memaafkan dan melupakan agar merasa terbebas dari belenggu kenangan. Namun ini adalah sebuah proses. Apa yang sudah terjadi adalah pelajaran, bukan kegagalan. Wah, ini apa kalimat terakhir. Ya, aku setuju juga bagaimana kita harus memaafkan semua ini. Karena hal yang terjadi ini adalah sebuah pelajaran. Dan bagaimana aku belajar dari pelajaran tersebut dan tidak mengulangnya lagi. Dan menurutku hubungan yang udah lalu itu menurutku banyak sekali pelajaran yang aku ambil ya. Kayak bagaimana, jujur ya sebenarnya teman-teman cukup menyesal. Menyesal kalau dulu harusnya aku bisa seperti ini, aku nggak kayak gitu. Aku harusnya bisa melakukan ini. Tapi akhirnya ya kegetunan itu pasti ada di belakang. Dan ya kalau masih bisa dibilang aku masih ada di fase kayak ketun lah pasti ada. Kayak nggak bisa. Ya itulah. Next, ini luangkan waktu bersama keluarga dan teman. Lah ini. Figur teman ataupun keluarga ini cukup penting. Ketika kamu merasa galau, sebaiknya kamu tidak sendirian. Selain meningkatkan rasa kesepian, kamu akan terus berkutat dengan pikiran-pikiran yang membuat tubuh dan mental kelelahan. Maka dari itu, habiskan waktu dengan orang-orang terdekat. Selain memberikan dukungan moral, kamu bisa mendapatkan insight menarik dengan ngobrol bareng mereka. Nah, ini yang udah aku jelasin di awal tadi ya, sebelum aku buka di Holy Coast Tech gitu. Bahwa figur teman ataupun keluarga ya, itu cukup penting dan sangat penting untuk bisa memberikan insight baru. Terlepas itu insight-nya menyakitkan atau enggak, tapi kan kita harus menerima respon tersebut dan bagaimana cara kita mengolah respon tersebut. Next, yaitu lakukan kegiatan bermanfaat. Bersedih membuat kita melupakan hal-hal yang dulu kita sukai. Yuk, luapkan emosi dengan kegiatan positif. Seperti badminton di lapangan lah apa badminton. Masih ya nggak apa-apa lah. Pokoknya intinya yo bisa disalurkan ke hobi-hobi yang kita senangi gitu. Dan yang terakhir ini mencoba tempat kuliner baru memang bangsat. Ini maksudnya lucu ini tips terakhir ini mencoba tempat kuliner baru ini karena memang websitenya Holy Cow. Tapi aku merasa lapar sekarang dan ingin maam. Yalah itu intinya teman-teman, bahwa intinya kita harus notice lah sama keadaan. Maksudnya kita harus meratapi hal itu. Baku ya kayak wong gendeng ya kayak ngomongnya dan di-upload sih kan, tapi gak apa-apa los. Gak ngurus aku. Karena ini merupakan sejarah ya. Ya itu aja episode pertama dari monolog ini, belum ada judulnya dan belum ada jinglenya. Dan semoga aku bisa konsisten untuk mengupload ini. Ya, intinya itu, aku harus menerima keadaan dan meratapinya. Memang sebuah proses, tapi ya wis lah. BTW aku juga mau minta maaf sama beliau karena aku belum bisa
menjadi yang terbaik ya pastinya, dan semoga sukses untuk beliau. Itu aja.